Pagi adik-adik, hari ini Jumat Agung. Kita mengingat kembali kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Yesus lakukan ini karena cintanya kepada kita semua. No greater love. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Tuhan Yesus. Saat ini, mari kita lihat kilas balik jalan menuju salib itu. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bila kami mengingat kasih-Mu yang besar, Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Siapakah kami, Tuhan? Kami manusia yang berdosa dan hina. Dan hanya karena anugerah dan kemurahan-Mu saja, kami dilayakkan untuk datang dan percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau mengingat kembali kasih yang besar itu. Biarlah kami semakin mencintai Engkau, semakin giat melayani Engkau, dan semakin hidup seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saat itu, Yesus memasuki Yerusalem dengan menaiki keledai. Orang banyak menyambut Dia dengan membawa daun palem dan berkata, "Hosana, diberkati yang datang dalam nama Tuhan." Mereka terlihat begitu gembira. Sehari sebelum Paskah, saat mereka sedang makan bersama, maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan, diikatnya di pinggangnya. Kemudian dia menuangkan air di dalam basi. Mulai dia membasuh kaki murid-muridnya. Sebuah suri teladan yang luar biasa dari seorang guru yang mau melayani. Maukah kita melayani sesama? Melayani lebih sungguh.
melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mari kita mau nyanyikan bersama mengasihi, mengasihi. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Saat mereka bersama-sama dengan Yesus di perjamuan malam itu, Yesus mengambil roti. Dia mengucap syukur dan memecahkannya dan dia berikan kepada murid-muridnya. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu dia mengambil cawan, dia mengucap syukur, lalu memberikan juga kepada mereka. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Malam itu, Yesus dan ke-12 muridnya duduk untuk makan malam bersama. Yesus berkata bahwa dia senang berkumpul bersama teman-temannya. Selagi mereka makan, Yesus mengambil sedikit roti dan memberkatinya. Dia berkata, "Ambillah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengingat aku." Lalu dia mengambil secangkir anggur dan bersyukur kepada Tuhan. Yesus pun berkata, "Inilah darahku yang ditumpahkan sebagai korban pengampunan dosa." Yesus lalu berkata, "Salah seorang dari kalian akan mengkhianati aku." Dia mengatakan, hal ini harus terjadi, namun kesedihan yang besar akan menimpa orang yang mengkhianati dia. Para murid menjadi kalut dan bertanya-tanya, "Apakah aku orang yang dimaksud Tuhan?" Yudas juga bertanya, "Apakah aku ya Tuhan?" Dan Yesus berkata, "Kamu sudah menyatakannya." Salah satu murid Yesus bertanya, "Siapa yang engkau maksud ya Tuhan?" Yesus menjawab, "Orang yang akan kuberikan roti, dialah itu." Lalu Yesus memberikan roti kepada Yudas dan berkata, "Pergilah dan lakukan apa yang harus kau lakukan." Yudas pun segera pergi untuk mengkhianati Yesus. Yesus lalu menghibur dan menguatkan murid-muridnya. Dia berjanji untuk mengirimkan seorang penolong saat dia pergi meninggalkan mereka. Kemudian mereka bersama-sama memuji Tuhan. Yesus Kristus tahu bahwa cawan ini dia harus minum. Yesus harus menjalani semuanya itu. Dan itu terlihat saat Yesus di Getsemani.
saat dia mengambil waktu untuk berdoa. Sembari murid-muridnya terlelap dalam tidur mereka. Mahkotailah Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Adik-adik, sekarang saatnya adik-adik bisa memberi persembahan untuk Tuhan. Persembahan yang terbaik tentunya. Adik-adik bisa minta tolong kepada keluarga untuk bisa mentransfer atau scan QRIS yang sudah tertera di layar. Adik-adik, marilah saja kita nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan segenap hati. Pimpin ke Kalvari. Ku rela segenap hati memikul salibku. Terima cawan pahit sertanya, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Bapa kami yang di dalam surga, di tengah situasi yang sulit seperti ini ya Tuhan, Engkau tahu pergumulan, Engkau tahu setiap kesulitan dari kami. Tapi kami belajar untuk bersyukur Tuhan, karena pada hari ini kami beroleh kesempatan untuk memberikan persembahan buat Tuhan. Terima kasih, kami juga mau belajar Tuhan untuk dapat memberikan tubuh kami, diri kami sebagai persembahan yang hidup buat Tuhan. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami, Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pergumulan berat yang dialami Yesus semakin terasa lebih pahit. Tak kalah salah satu muridnya mengkhianati Yesus. Akhirnya Yesus ditangkap, dibawa untuk diadili dari tangan Mahkamah Agama ke tangan Pontius Pilatus. Dan akhirnya
dia harus memikul salib menuju Golgota. Bahkan dia harus tersalib di sana. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. Before the world began, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Halo anak-anak sekolah minggu Gloria Satelit. Kita siapkan hati kita yuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak usah lagi sibuk kanan kiri. Mari kita lipat tangan. Ibu Mercy mau ajak kita lipat tangan, tundukkan kepala dengan sikap yang baik. Kita mau berbicara kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Hari ini kami merayakan Jumat Agung, mengingat kematian-Mu. Tuhan, tolonglah kami ya. Sekalipun kami masih sangat kecil, biarlah Tuhan memberkati kami untuk bisa mengerti tentang kasih Allah yang sudah diberikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Tenangkanlah kami semua. Berkatilah Ibu Mercy juga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, tema kita pada hari ini adalah No Greater Love. Apa itu? Tidak ada kasih yang lebih besar
Dari siapa? Kasihnya siapa? Dan kita bisa belajar apa ya tentang kasih, love. Anak-anak bilang cinta. Apa ya? Anak-anak pikir, aku tahu. I love you, Miss. I love you, Mama. Atau I love you. Tapi sebenarnya kasih yang paling besar itu seperti apa sih? Nah, anak-anak, kita akan buka Alkitab kita. Ibu udah siapkan. Kita bisa baca bersama-sama dari Yohanes 15 ayat 13. Mari semua kita baca Alkitab kita bersama-sama ya. Ibu sudah siapkan di samping ibu ini. Semua yang bisa baca, mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Wah, Alkitab kita mengajarkan kasih yang paling besar itu waktu orang memberikan nyawa kepada sahabat-sahabatnya. Sahabat yang seperti apa ya? Nah, anak-anak, kalau kamu lihat ya, manusia, kamu dan saya itu mengasihi, kasihnya seperti apa? Kita perlu melihat kasih Allah yang besar. Karena kamu dan saya kasihnya kayak begini nih. I love you. Aku mengasihi kamu. Mengasihi yang apa? Kita tuh kalau mengasihi teman. Tapi apa? Pilih-pilih. Maksudnya, iya, teman yang sama kayak kita. Sama-sama suka main game, sama-sama main sepeda, sepatu roda, sama-sama suka kumpulin stiker, carinya yang sama. Jadi kalau lihat ada yang beda, gak sama dengan dia, kulitnya, rambutnya, hobinya, anak-anak seringkali seperti apa? Diketawain, dibully, rambutnya keriting, misalnya kacamatanya tebel, jadi jalannya keberatan, matanya ada 4. Aduh, boleh nggak ngomong seperti itu? Tapi seringkali kita seperti demikian, dibully kalau ada orang yang beda, hobinya beda, kesukaannya beda. Jangan deket-deket. Ya, kita selalu seperti itu. Atau kasih. Kasihnya kayak begini nih. Kita cuman mengasihi yang baik sama kita. Kita cuman suka orang-orang yang suka pinjemin kita mainan. Kita bilang, Lause, orang itu baik loh. Aku seneng jadi temennya. Aku mengasihi dia. Kenapa? Baik. Maksudnya suka tolong aku. Kasih aku permen, kasih pinjemin aku mainan, bahkan kasih aku contekan. Yes. Nah, itu teman yang baik, yang layak dikasihi. Kasih manusia kayak begitu tuh, ya, cuman suka sama yang baik atau yang cantik, yang tampan, yang juara berprestasi, juara 1, banyak yang mau temenan sama dia, yang pinter musik, yang terkenal, yang uangnya banyak. Aku mengasihi dia. Itu manusia. Tapi kalau yang Kim gak punya, boneka gak punya, apa-apa gak punya, jelek lagi, kita jadi susah mengasihi orang-orang yang seperti demikian. Dan anak-anak, tahukah bahwa kasihnya manusia itu kasih yang lemah, kasih yang berdosa. Ya,
Kasihnya manusia juga selain itu kasih yang seperti apa? Kasihnya manusia, kasihmu, cintamu, cintaku berubah-ubah. Maksudnya, kamu pernah tidak sayang sama temenmu? Ayo kita jadi temenan yuk. Terus tanya, I love you, aku sayang kamu. Best friend forever. Kita temenan. Aku punya apa, aku kasih ke kamu. Seperti itu. Tapi, kalau kemudian dia main dengan teman yang lain, kita jadi marah. Kalau kemudian dia punya teman yang lain, kita jadi cemburu, jadi gak suka. Atau tiba-tiba dia buat salah, kita marah. Akhirnya jadinya apa? Musuhan deh. Aku gak mau temenan lagi dengan kamu. Nah, itulah kasih manusia. Gak indah, gak besar. Makanya firman Tuhan katakan di dalam Jumat Agung, kita merayakan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memikirkan tentang apa ya? Ada kasih yang begitu besar, begitu indah anak-anak. Bukan seperti kasihnya kita. Kasih Allah jikalau mengasihi, kita belajar mirip seperti Tuhan Allah ya. Tuhan Yesus mengasihi, kasihnya selalu apa? Memberi, itu kasih. Orang kalau mengasihi, kalau sayang, gak akan pelit. Dia akan memberi. Tuhan itu memberi kepada kita anak-anak banyak berkat. Jangan lupa beri kesehatan, beri papa mama, beri kita kesempatan sekolah. Itu semua kasihnya Tuhan. Jangan lupa. Ya, semua yang kita dapat karena Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan memberi, pemberiannya bukan cuma memberi kita kesehatan, makanan, pakaian, uang, mobil. Bukan cuma itu loh. Kasih yang paling besar adalah Tuhan berkorban, memberikan nyawanya. Anak-anak kita kadang-kadang kalau mengasihi ya, berinya yang apa? Yang sisa-sisa, yang udah rusak. Aku udah gak suka mainan ini, kasihin deh mah. Kasihin ke anak yatim piatu. Atau aku kasihin ke kamu. Kenapa kamu kasih ke dia? Hah? Aku bosen soalnya. Nih, supaya papa mama bisa beliin aku yang baru. Hah? Kayak gitu. Mengasihi, memberi, tapi karena dia udah bosen. Karena dia udah gak suka, supaya bisa beli yang baru. Nah itu kasih manusia. Tapi kalau Tuhan, kalau memberi, tidak pernah yang sembarangan. Tidak pernah asal-asalan. Tuhan memberi yang paling baik, paling besar. Jangan pernah lupakan. Yaitu apa? Memberikan nyawa. Alkitab kita katakan sudah gak ada lagi yang lebih gede, gak ada lagi yang lebih besar dari orang kalau memberikan nyawanya. Itulah kasih Allah. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kenapa ya? Kenapa harus memberikan nyawa? Di dalam kebaktian Jumat Agung, ingat selalu anak-anakku, ketika kita memikirkan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, kasihnya besar. Kenapa harus memberikan nyawa? Karena di dalam kasih ada masalah yang gede, yang besar. Bukan cuman kasih, bukan cuman itu, tapi ada yang serius, yaitu apa? Hukuman besar, yaitu apa? Murka Allah terhadap orang-orang berdosa. Alkitab kalau melihat D-O-S-A, dosa, itu tidak pernah main-main, tidak pernah dosa kecil-kecilan. Gak ada dosa kecil, dosa besar. Kamu kalau lihat kotoran ya, kotoran kecil, maafkan kotoran binatang, kecil aja, bau. Gak ada bilang, gak apa-apa kotoran binatang, pup, ada pupnya kecil-kecilan. Kecil juga kotor, juga bau. Ya, begitu juga dosa. Gak bisa bilang, ini kecil gak apa-apa, gak seberapa bau kok.
yang gede baru. Oh, nggak ada. Tetap itu dosa. Dan anak-anak yang dikasih Tuhan, tahu tidak, Alkitab bilang begini. Ya, di dalam Roma, coba kalian baca. Upah dosa adalah maut. Ya, upah, hasil, ganjarannya. Dosa itu nggak main-main. Ya, hukumannya nggak main-main. Hukumannya adalah apa? Maut, binasa, kematian selama-lamanya. Tuhan yang bilang demikian. Maka anak-anak, Tuhan memberikan nyawanya. Kenapa? Anak-anak mungkin pikir, Tuhan kenapa sih kasih kita nyawa? Kasih kita mainan aja, kasih kita makanan. Aku nggak minta yang lain-lain kok. Wah, tidak. Tuhan bukan cuma kasih makanan, minuman. Tuhan tahu ada yang menakutkan, yang tidak bisa kita selesaikan. Hidup kita, nyawa kita, hukuman kita. Ini tempat orang berdosa. Hukuman selama-lamanya. Dan Tuhan tidak mau kita berada di tempat ini. Dulu Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Karena mereka berbuat berapa kali dosa? 2 kali, 3 kali, 4. Enggak, cuma sekali aja. Tuhan serius melihat dosa. Ya, tidak main-main. Mereka diusir keluar karena Tuhan suci, tidak bisa melihat dosa. Maka anak-anak, jangan bermain-main dengan dosa. Kadang-kadang anak-anak berkata, tapi kan dosaku kecil-kecilan. Aku kan anak kecil yang lucu. Anak-anak di rumah kalian semua yang pintar, lucu, kalian juga orang berdosa. Jangan lupakan itu. Dan tempatmu adalah hukuman di neraka selama-lamanya. Dulu Adam dan Hawa buat 1 kali saja dosa. Mereka diusir keluar dari Taman Eden. Dan kita pun akan dibuang Tuhan. Ayo, berapa kali banyak buat dosa? Marah, malas, melawan orang tua, tidak taat, iri, tidak tahu terima kasih. Itu kita semua lakukan. Kamu semua di rumah, Ibu Mercy juga. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar. Kasih yang paling besar adalah Allah menyelamatkan kita. Dengan cara apa? Pertama, Allah memberikan kasih yang berkorban. Berkorban nyawanya. Anak-anak, ini adalah seorang bapak. Yang kamu lihat ya, dia biasa ikut Tuhan Yesus kemana-mana Tuhan Yesus pergi. Dia belajar artinya kasih yang sejati. Dia ikut Tuhan Yesus karena apa? Karena dia mengasihi Tuhan Yesus. Bisa jadi sih, tapi dia lebih senang apa? Ikut Yesus karena bisa dapat roti banyak, bisa dapat ikan, 5 roti dan 2 ikan, yang makan 5.000 orang. Yes, kita semua dapat roti. Aku temannya Yesus. Aku bawa sisanya 1 keranjang. Temanku, kami semua 12. Sisa 12 keranjang. Hore, ikut Yesus. Dapat apa? Dapat roti. Dan bisa lihat banyak mujizat. Keren kan ikut Yesus? Aku suka ikut Yesus. Dan aku pernah bilang begini pada Tuhan Yesus. Yesus, kemana saja engkau pergi, jikalau teman-temanku yang lain tidak setia, tinggalkan engkau, ingat, aku akan terus setia mengikut engkau. Janjiku. Dia katakan demikian. Aku akan bahkan mati bagimu Yesus. Janjiku. Itu kata dia. Wah, anak-anak yang dikasih Tuhan. Tapi suatu kali aku diajak oleh Tuhan Yesus malam-malam pergi ke sebuah taman. Gelap sekali. Dan di taman itu dia katakan akan berdoa. Dan dia suruh aku tunggu dengan 2 orang temanku.
ya Yohanes dan Yakobus. Tapi hari itu aku capek. Udah jalan dari pagi, capek banget. Tuhan Yesus, sahabatku yang baik, suruh aku untuk apa? Berjaga-jaga. Tunggu di sini ya. Kalian bertiga berdoa ya. Waktu Yesus pergi berdoa, aku cuma lihat dari jauh. Aduh, dia berdoa dengan kesedihan, keringatnya menetes seperti darah berwarna merah. Kenapa Yesus ya? Kita semua gak ada yang tahu. Yesus berlutut. Ada yang bikin dia susah sekali, sedih sekali. Tapi hari itu aku ngantuk teman-teman. Akhirnya aku tidur. Aduh, aku tidak melakukan tugasku. Aku melupakan janjiku. Aku membiarkan Yesus sendiri. Dan aku dan teman-temanku tidur. Sampai ketika aku dibangunkan. Bangun. Yakobus, Yohanes, bangun. Aku mendengarkan suara tentara-tentara. Bawa obor. Bawa lembing. Bawa pedang mereka. Lalu berteriak, mana Yesus, mana? Tangkap. Di mana Yesus? Ada banyak tentara datang malam hari itu. Ternyata apa? Ternyata mereka mau menangkap Tuhan Yesus. Mereka sudah siap dengan pentung. Mereka sudah siap dengan obor. Ada yang bawa lembing. Dan Yesus digeret di situ. Teman-teman, kalian tahu tidak? Aku tidak akan biarkan Yesus. Walaupun aku ketakutan, aku benci. Ini semua musuh-musuhku akan menangkap Yesus. Aku keluarkan pedangku. Dan aku langsung taruh pedangku. Aku lawan mereka. Ada satu orang tentara Romawi. Namanya Malkus. Deket-deket dengan Yesus. Aku langsung ups. Darah keluar. Mengucur. Kena apanya? Kena dadanya. Kena kepalanya. Kena telinga. Ups. Telinganya copot. Pedangku ada darahnya. Aduh, pokoknya awas kamu jangan dekat-dekat Yesus ya. Tapi teman-teman, tahukah kalian ketika aku sudah bela Yesus melawan musuh-musuh itu, Tuhan Yesus malah menegur aku. Dia bilang, sarungkan pedangmu. Aku gak boleh pakai pedang. Dan kalian tahu tidak, Yesus malah apa? Membela musuh-musuhnya. Yesus membungkuk, lalu mengambil telinga dan menempelkan kepada tentara Romawi itu. Aku bingung, kenapa Yesus tolong dia? Itu kan musuh, harusnya hancurkan. Kenapa malah dikembaliin telinganya? Harusnya kan Yesus bilang, terima kasih Petrus, sudah letakkan. Sekarang supaya seimbang, telinga satunya lagi potong. Nah, itu aku pasti akan bela. Tapi aku dimarahin sama Tuhan Yesus. Aku ditegur. Dan Tuhan Yesus menolong dia, mengembalikan telinganya. What? Apa-apaan ini? Aku tidak habis mengerti. Akhirnya aku lari dengan 2 orang temanku tadi. Tapi aku tetap mau lihat Yesus, lihat dari jauh. Aku juga takut. Tapi tahukah waktu aku lihat ngintip dari jauh, tiba-tiba aku kaget mendengarkan seorang perempuan memanggil aku. Dan dia berkata seperti ini, anak-anak. Teman-teman dengarkan. Bukankah engkau selalu bersama-sama Yesus, orang Galilea itu? Aku langsung, karena aku juga ketakutan, aku bilang, bukan
bukan. Kamu salah. Aku tidak kenal Yesus. Siapa dia? Aku tidak kenal. Aku karena ketakutan jadi bohong, teman-teman. Dan itu terulang 3 kali. Waktu ada bunyi ayam berkokok, aku lihat Yesus dari jauh. Mata Yesus sedih melihat aku. Dan aku ingat, Yesus pernah ingatkan aku tidak boleh sombong. Karena Yesus ingatkan aku akan menyangkal dia 3 kali. Ternyata benar ya. Dan aku sedih sekali. Aku malu, teman-teman. Aku lari. Aku cuma berani lihat Yesus dari jauh. Sampai Yesus ada di salib. Tapi cuma lihat dari jauh. Takut. Gak berani dekat-dekat. Orang-orang menyalibkan Yesus. Dan tahukah kalian, teman-teman, ternyata di atas salib aku mendengarkan suara Yesus Bapa, berdoa. ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus berkata, ampunilah mereka. Mereka itu siapa? Siapa mereka itu? Tentara Romawi, pasti tentara Romawi. Ternyata doa Tuhan Yesus itu juga sebenarnya untuk aku, sahabatnya yang berkhianat, sahabatnya yang berbohong, berkata tidak kenal dia. Oh, doa Yesus itu menusuk hatiku. Aku sedih. Aku tundukkan kepala. Yesus, ampuni aku ya. Aku bukanlah sahabat yang setia. Aku berbohong, menyangkal tidak kenal Engkau. Tapi di atas salib aku dengarkan Dia mengampuni aku juga. Dan doa Yesus itu bukan cuma untuk aku, teman-teman. Bukan cuma untuk aku, tapi untuk kamu juga, anak-anak sekarang. Doa Yesus punya kuasa. Kamu yang kecil, yang lucu, anak kecil juga orang berdosa. Jangan anggap remeh, dan kita akan dihukum selama-lamanya. Tapi kasih Tuhan, kasih yang berkorban, kasih yang memberikan nyawanya supaya kita tidak dihukum, tidak dibuang. Yesus minta ampun kepada Bapa di surga, buatku dan juga buat kamu yang ada di rumah. Yesus bisakah turun dari salib menyelamatkan dirinya? Bisa sekali. Tapi dia menolak melakukannya. Untuk apa? Menyelesaikan masalah dosa dan hukumannya. Dia yang menanggungnya. Oh Tuhan, terima kasih. Aku pulang dengan sedih, tapi aku juga percaya Tuhan Yesus tidak akan membuang aku. Dia menerima aku. Seperti Dia juga menunggu dan menerima kamu. Anak-anak, datanglah pada Tuhan Yesus. Ini hari kematiannya. Hari yang paling menyedihkan, tapi juga membahagiakan. Dia mau kita datang dekat-dekat kepadanya. Itulah berita Jumat Agung. Mari kita berdoa, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Indah sekali kasih-Nya ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Ampunilah saya Tuhan, jikalau saya tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya juga tidak sungguh-sungguh mengasihi teman-teman saya, orang tua saya. Saya seringkali sembarangan dan tidak tahu terima kasih. Tapi Tuhan,
biarlah kasih-Mu di atas salib Kau berikan juga kepadaku. Ampuni saya Tuhan, dan berilah aku ini kekuatan mengampuni saudaraku, mengampuni teman-teman yang bikin hatiku sedih ya Tuhan, mengampuni papa mama juga. Engkaulah Yesus, sahabatku yang sejati, Tuhan dan Juru Selamatku. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita sudah sama-sama melihat jalan salib yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Berat, namun Tuhan mau lakukan semuanya itu untuk kita. Karena no greater love. Tidak ada kasih yang besar selain kasih-Nya. Namun tidak sampai di situ. Minggu 4 April kita akan saksikan bersama-sama.